Faslun syurutu wujubi khamsatun. Fasal syarat-syarat wajibnya puasa itu khamsatun 5. Pertama, islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Ini syarat wajib, syarat sah. Berarti kan ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sahnya tadi sudah. Kalau nggak kayak gini, kalau nggak Islam, nggak bersih dari haid dan lain-lain, mau jadi itu tidak sah puasanya. Sekarang wajibnya, syarat wajibnya puasa itu ada 5. Islam, yang kedua mukallaf, baligh dan berakal. Itokoh mampu, ya. Berarti dalam arti kalau bukan Islam berarti tidak wajib. Ya. Kalau nggak mukallaf berarti nggak wajib. Baligh tapi nggak berakal. Ya. Sudah berakal tapi belum balik, belum wajib. Umur 8 tahun belum wajib itu. Umur 10 tahun, 12 tahun tapi belum haid, belum balik, ya belum wajib. Terus itokoh mampu, kalau nggak mampu nggak wajib. Nggak mampu dalam arti karena sebab mungkin tua, ya sakit, nggak wajib. Wasihatun dan sehat, wasihatun dan sehat, ya. Sehat, maka tidak wajib apa? Bagi orang yang sedang sakit. Sakit-sakitnya bagaimana nanti, ya? Wa iqamatun dan iqamah, mukim. Nah, maka tidak wajib bagi orang yang safar bepergian. Al-makna mananya ana syuruta wujubi shaumi Ramadan khamsatu asya. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan itu 5 perkara. Ida wujudat kuluha wajaba shaumuha ala mutasif biha wa in fuqida wahidun lam yajib. Ketika semuanya itu ditemukan, 5 syarat tadi ditemukan pada diri seseorang, orang yang punya orang yang disifati 5 tadi, maka wajib puasa. Kalau satu saja syarat wajib itu nggak ada, tidak wajib puasa. Mampu, ya, mampu puasa tapi dia sedang sakit. Mampu puasa tapi dia sedang sakit. Berarti sah puasa tapi nggak wajib. Kita kan bahasnya wajibnya ini. Wajib. Yang pertama al-Islam, ahaduha al-Islam, fala yajibu alal kafir asli. Maka tidak wajib orang yang kafir asli. Bikhilafin murtad. Berbeda dengan orang yang murtad. Fa'inahu muslim fima madhu. Maka dia sesungguhnya orang yang muslim pada zaman yang dahulu. Maka wajib puasa dia. Hah? Kodok wajib kodok. Nanti kalau dia masuk Islam lagi wajib kodok. Hindu itu wajib puasa. Ya enggak. Kafir asli. Maka enggak wajib. Fala yajibu alal kafir al asli. Berbeda. Kan sudah banyak perubahan. Iya. Kafir itu kafir asli. Kafir asli itu emang lahir dari asli. Oh, kan lahir. Makanya di sini bikhilafin murtad, beda yang murtad. Murtad berarti pernah Islam, harus keluar dari Islam. Kalau asli berarti dari lahir emang Indonesia dan dia pindahan ke Islam. Iya. Itu kan hukumnya murtad. Kalau lahir ini untuk agama Nasrani yang dulu terus berubah. Ya enggak. Agak di agama yang berubah-ubah ya kabeh berubah. Yang muslim kabeh yang benar kok. Yang Tuhannya apa? Tuhannya Nabi Musa, Nabi Isa.
Ya kayak untuk kafir lah. Oh iya Muslim. Muslim juga. Yang dikendaki di sini memang dari kecil, belum pernah masuk Islam sama sekali. Jadi kafir asli, dinamakan kafir asli. Kafir asli. Yang jelas dikenakan non Muslim, sampai non Muslim asli. Maksudnya asli? Ya maksudnya cilik mau Nangis. Betul. Islam. Ya. Fainal muslim fi mamadu. Maka ketika orang kafir nanti orang murtad itu nanti kembali kepada Islam, maka wajib mengkodoknya. Yang kedua taklif. Taklif, apa makna taklif? Ail bulughu wal aqlu. Berakal, balik dan berakal. Maka tidak wajib bagi anak kecil, sobi. Nggak wajib kayak wala alal majnun, nggak wajib. Anak kecil kenapa? Belum balik. Tapi kalau punya anak umur 10 tahun dia sudah puasa full. Belum balik. Belum balik sama sekali. Belum pernah keluar mani, belum pernah belum pernah haid. Puasanya sah, tapi tidak wajib. Dan terus pahalanya ya bagi orang tuanya. Bagi orang tuanya. Oh, nek poso beduk kae entuk pahala enggak? Ya enggak entuk lah. Enggak dapat pahala. Oh, itu untuk melatih. Puasa latihan. Kalau puasa dikatakan puasa itu ya dia menahan diri daripada perkara yang batal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Salisuha yang ketiga, al-itoqoh, mampu hisan wa syar'an, secara terlihatnya dan secara syariat. Maka tidak wajib pada yajibu alaman la yutikuhu hisan ligibarin. Maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu secara terlihatnya, contohnya ligibarin karena karena banget itu sudah sangat tua, dan kadang orang tua kan butuh maam terus nggak kuat sama sekali, daripada puasa malah inalilah nggak puasa, berarti wajibnya apa? Fidyah. Wajibnya fidyah. Hisan dikibarin Aumarodin, secara terlihatnya sedang sakit dia, sedang sakit. Layur jabruhu, tapi ya, yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya contohnya apa? Mungkin stroke, ya. Apa lagi? Oh, ini sing loro sulit bisa sembuhnya. Ya, bikin. Jantung. Itu butuh makan terus. Ya. Ya. Sana. Ayo jabu. Tapi kalau sakit-sakit tok, sakit kepala, terus gigi. Ginjal bocor niku pripun? Ginjal bocor. Nggih. Cuci darah. Ya kalau memang nggak kuat ya, nggak wajib. Kuat, tapi kan ada pergantian darah niku. Ini nggak masalah. Bukan masalah. Pergantian darah nggak masalah. Nyuci darah itu dikumbai. Layung jabu. Jadi, tapi kalau terus sakit yang ini nanti sehat ini ya, sehat. Yang keempat, layung jabu, sakit yang tidak diharapkan. Ya, stroke itulah, stroke. Udah komplikasi kayak gitu, banyak sakitnya.
yaitu nggak wajib puasa. Au syar'an atau secara syariat. Secara syariat memang nggak boleh puasa dia. Contohnya karena sebab haid, sebab nifas, haidin atau nifasin. Tapi kalau kita punya anak umur 7 tahun itu wajib nggak sih kita nyuruh puasa? Wajib ya. Wajib nyuruh puasa. Ya. Kalau umur 10 tahun nggak puasa, disuruh mukul. Tujuannya apa? Untuk tamrin, untuk membiasakan dengan apa namanya pembebanan syariat, ya, untuk melatih. Punya anak umur berapa tahun berarti? Umur 10 tahun itu nggak puasa, sentrik, terus ini pukulnya ya pukul yang apa, yang waras ya, pukulnya soalnya kayak mubari. Rabi'ah yang keempat, as-sihat, sehat. As-sihatu sihat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sedang sakit. Sakit yang bagaimana? Maradun yubihu tayamum. Sakit yang memperbolehkan tayamum. Ya. Sakit yang memperbolehkan tayamum. Apa itu yang sakit itu memperbolehkan tayamum? Satu, mengkhawatirkan akan kematian. Ini puasa bisa mati malah. Itu kan berarti perkara yang memperbolehkan tayamum. Memperbolehkan tayamum itu hubungannya tayamum gini. Jadi kan ada beberapa keadaan orang itu boleh tayamum tanpa wudu. Contohnya orang ini sedang sakit, ya. Kalau dia menggunakan air, bisa jadi dia akan mati. Nah, begitu juga puasa. Ini orang ini puasa, dia bisa mati malah. Nah, itu namanya sama persis dengan perkara-perkara yang memperbolehkan tayamum. Gitu. Ta'ahurul syifa. Takirat atau tambah lama sembuhnya. Ini puasa, nanti pagi nggak minum obat, siang nggak minum obat, sore nggak minum obat, sakit kamu maka nggak sembuh-sembuh, kayak gitu kan, tambah lama sembuhnya. Nah, itu juga memperbolehkan apa? Tayamum. Kalau memperbolehkan tayamum berarti memperbolehkan untuk nggak puasa, tapi wajib qadha. Wajib qadha. Contoh kadang kita kan nggak sehat badan, bagus, waduh, kayak gini badannya. Ini kalau minum obat sebenarnya sembuh nih. Terus minum, biasa kita apa namanya masuk angin, dikeroin. Setelah dikeroin kalau nggak diminum obat nggak sembuh ini. Ya udah, boleh membatalkan puasa, minum obat. Ya, itu. Makan terus minum obat. Sudah. Boleh. Berkecelakaan mah ketika kan kasih puas nih ngomong. Nek di puasa, tapi kan nek koreng ini ku kena kuliah nambah dangu kali ini mantune. Ini kan wajib. Boleh tayamum. Itu napa boleh enggak puasa? Yang sih nggak ada yang hubungan adalah yang sama toh. Ta'ahur syifa ini kalau saya puasa malah tambah lama sembuhnya. Gitu loh. Saya puasa tambah lama sembuhnya. Lagi kok sing luka kaki ini kok Kan boleh tayamum. iya. Tapi jadi harus disamakan. Memberi tayamum ya. Ini kalau saya puasa maka tambah lama sembuhnya. Sama-sama menyebabkan tayamum, ya, sama-sama menyebabkan tayamum, tapi prakteknya beda itu.
disamakan, tapi ini bab tayamum sama bab puasa. Tapi nek puasa ini memperlama sembuhnya ya enggak, ya bukan enggak masuk berarti dalam bab ini. Jadi memperlama sembuh ini kalau saya puasa tambah lama sembuhnya karena ada obat-obatan yang nggak masuk gitu. Tahu nggak? Kita kan pindah mental nak jelas mas. Tahu. Itu saya. Itu Ada yang dia setiap puasa pasti dia sakit gitu. Dia ada sakit apa? Asam lambung mundur gitu kan. Jadi setiap bulan Ramadan pasti apa? Nggak boleh puasa. Karena dia Karena pernah dicoba beberapa kali, tapi malah dirapin sakit. Tinggi. Jadi kadang-kadang itu ya bisa dikatakan nggak puasa gitu. ya kan berarti kan apa namanya masuknya ke layu ucap itu. Ya udah nggak usah tayamum terus fidyah. Maksudnya fidyah. Nanti mau dengan kita iya. Nggak bisa. Itu nggak bisa puasa. Orang yang punya mahnya parah gitu nggak bisa tinggalin makan gitu. Terus saya pernah mah kronis sih. Pagi itu harus ada roti kok. Bangun tidur itu harus ada roti. Kalau enggak perutnya kayak ada yang grogotin rasanya. Oh iya. Oh, sakitnya itu sakit kayak luka gitu jalan. paling tidak puasa. Iya. Kalau memang bisa disembuhkan, wajib foto. Kalau nggak bisa diharapkan kesembuhannya berarti dia. 5 tahun nih ku beni mantun pun. Ya nanti foto. Ya enggak apa namanya? Ini layu jabuhu ya, layu jabuhu. Tiba-tiba kok sembuh sekarang. Sembuh sekarang. Yang kemarin udah tak usah. Kita mau 1 bulan ini ku. Iya. Tahun ini kita lah. Barang yang ngomong juga. Ada batasnya berarti tahun ini sampai Enggak. Sampai ke dia itu menemukan dirinya sembuh ya. Gila juga seperti itu. Hilang nggak wajib puasa. Itu wajib. Nah, terus 5 tahun selama 5 tahun Nggak wajib puasa itu. wajib. Nggak wajib. Pernah toh? Pernah toh? Nggak wajib puasa itu. Kalau selagi orangnya masih hidup nggak bisa. Kalau man mata alaihi saum, orang yang mati tapi dia ada kewajiban puasa, nanti wajib qada. Yang untuk ini siapa boleh difidyahkan, boleh diqadakan sama orang lain. Syaratnya udah mati. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kayak maksudnya kepasan. Tidak bisa, orang lain itu nggak bisa nanggung dosa orang lain. Jasa masuk puasa. Tapi kalau haji beda ya. Haji umroh bisa. Ini orang nggak bisa berangkat haji, nggak bisa berangkat umroh, masih hidup. Kalau berangkat malah bisa terjadi apa-apa ini. Maka boleh dibadalkan. Karena ada hadis-hadis yang ojo sini. Tapi kalau puasa lebih utama sebenarnya fidyah. Orang mati masih punya hutang puasa. Wajibnya fidyah. Boleh dikodoin, boleh fidyah. Kalau sholat sebenarnya secara hukum kita aslinya mutamatnya Imam Syafi'i mengatakan nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah. Sholat. Ada Imam Subki itu ikut pendapat yang mengatakan boleh badalkan sholatnya. Ada ulama lagi yang mengatakan boleh
fidyah. Tapi kalau Syafi'iyah sebenarnya mau tamatnya nggak wajib puasa, nggak wajib fidyah. Tentang sholat ya, tentang sholat. Ini salah tuh ziyadatul makan. Oh, tambah sakit. Kalau puasa malah tambah sakit ini. Nah, itu boleh nggak puasa itu? Boleh nggak puasa. Nah, terus yang kelima, yang keempat as-siha wala yajmu ala marti maratan yubu tayamum. Wa in kana mutikot bil mustaqbal. Walaupun di hari yang kedepannya dia mampu untuk puasa, ya. Bian kana maradu marjual buki, yaitu sakitnya diharapkan kesembuhannya. Maka dia boleh hari ini nggak puasa, nanti dikodoi, ya. Besok, ya gitu. Paling karena menentukan masalahnya. Jadi sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya. Yang kelima, terakhir, al-iqamah, mukim. Al-mukim, fala yajibu ala musafir. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang safar. Safaron tawilan mubahan. Safar yang tawil yang mubah. Safar yang tawil yang mubah. Bisa dikatakan safar seseorang, ya ada syaratnya ini. Tidak boleh meninggalkan puasa kalau dia bepergian dengan syarat satu, ya. Dia bepergiannya sebelum subuh sudah melewati batas desanya. Pembadan sehari wis melewati dalan iki. Sadurung subuh. Sebelah Badan Sari ini sudah duduk. Tapi di sini kegiatannya ikut Badan Sari terus. Ini gara-gara Pak Lurah Suramanang ini, Bu. Jadi apa sih ini? Ini melok Badan Sari. Jadi sebelum subuh harus sudah keluar pada batas desanya. Nggak entuk subuhan ngaumah mangkat ngerak menjowo jam 7 sarapan ngaumah. Nggak boleh, haram gitu. Wajib puasa. Atau di tengah-tengah mangkat puasa. Wah, lagi siapa bisa di Bakauni madang. Nggak boleh. Karena syaratnya dia mendapatkan rusuh kalau sebelum datangnya waktu puasa, dan dia bisa dikatakan safar kalau sudah melewati batas surahnya desa, batas desa. Ya kan sampai waktunya jam itu. Orang subuh mengatakan Itu lah sebelum subuh dan harus melewati desa. Oh. Tapi kan mangkatnya jam itu. Ini surah masalahnya berangkat jam 7. Nah, Bakauni sebelum subuh. Tapi enak puasa sih. Tapi madang. Tawilan. Jadi nggak kuat ya. Yo, awan itu jam 12 tuh. Apa senang makan. Saya tak makan. masih puasa. Tapi apa tuh itu namanya? Aman. Safarnya tawilan 82 kilo ya. Ubah juga. Silaturahmi atau jual beli kan.
Di sini tambahnya saya kata kalau di sini ada. Wa yustaratu li jawazil fitr fi safar ayu safira qabla tulu'il fajri. Siji ya. Qabla tulu'il fajri. Harus safar sebelum sebelum terbitnya fajar. Tambahin lagi ada watajibu wajib. Wajib niatut tarakhus indal fitri. Mengambil kemurahan. Jadi ketika ini saya ini subuh nih. Sebelum subuh saya pergian. Ketika saya mau makan ya, itu wajib bagi saya niat tarakhus, niat mengambil kemurahan Gusti Allah Ta'ala, kemurahannya Allah Ta'ala di dalam bepergian, niat makannya. Dia makan minumnya, niat mengambil tarakhus, mengambil kemurahannya Allah Ta'ala, urusannya Allah Ta'ala gitu. Ala kakek ora padha niat iki. Ketusan wis, tahu kok. Gua tinggal bro. Ya kan enggak tahu. Iya. Lagi terus ngaji, terus ngetik. Waduh. Tambah. Cing dong isu. Yalah. Makanya sebelum subuh mampir pagi di sini mah. Dari awan dari kantor. Nah, pagi ini. Kan selamat itu. Orang ya kita hampir nangis kan hari kedua ini tetap gelis ya. Nangis. Kedua kan sabarnya kan dulu. Mungkin dia kalau macam itu pun. Saking dia budal. Nah, akhirnya subuh. Hampir ini rencana beda. Benten besok. Apa kok? Mangkat besok nolak. Sebenarnya senang karena Akal atin laisa bihi latin. Aku mau betulanan. Wes. Bukan salah. Wajib al qada'u 'alal murtad. Wajib qada bagi orang yang murtad, wal haid wan nufasa. Wajib qada orang yang murtad, haid dan nufasa. La 'alal kafiri, tidak atas orang kafir, al asli. Wasobi wal majnun. Terus orang kafir ini sebenarnya ada tuntutan suruh puasa nggak sih? Di dalam dunianya tidak, nang akhirat tapi kena hukuman. Orang kafir ini. Di hukum fi akami dunianya tidak berlaku, dia nggak wajib puasa, tapi nang akhiratnya dia kena hukum meninggalkan puasa, karena khitab itu semua kepada manusia perintahnya kena hukuman Asli maupun palsu nih kok akhirnya. asli yang murtad ya tambah-tambah. Nek wong kafir asli masuk Islam nggak wajib qada apa. Wong kafir masuk Islam mati langsung. Wong kafir asli masuk Islam terus mati. Wis lebih surga, enak. Tapi wong murtad Islam. non muslim lebih Islam. Belum Islam terus murtad terus masuk Islam mati, masih ada wajib qada. Itu berhubungan semua itu nanti apa jenenge puasa ya, zakat, puasa, sholat lebih berat. Alhamdulillah. Terus la'al kafir asli wasobi wal majnun biwari ta'adin ya, gendenge tapi orang jarak, orang bepeko, gila tapi enggak ceroboh ya. Coba dia itu apa namanya, gilanya ceroboh, dia suntik apa namanya suntik gila,
boleh. Wah, untuk itu lah, ben aku gendeng lah, ben nggak wajib apa poso, wajib sholat meneng misal. Tapi gendeng tenanan, wajib kotor itu sama yati seperti yang akan datang. Wa mimma qarana imhi ibaratuhu tuqafu anna syart rabi' la yughni an husalis. Ya. Dengan apa yang kami tetapkan, ya, ibarah, ya, ibarah tahu dan ibarah ini diketahui bahwa syarat yang keempat itu la yughni anhu asalis, tidak membutuhkan yang nomor tiga. Yang keempat membutuhkan yang nomor tiga, tapi nggak sebaliknya. Yang keempat ya, la yughni anhu berarti membutuhkan. Ya, iso semuki berarti apa? Membutuhkan. Yang keempat membutuhkan yang ketiga, ya, sehat dan mampu. Tapi nggak sebaliknya, ya, misalnya mampu tapi belum tentu sehat, ya kan? Gitu. Gitu dong. Wah, alam besar. Ada tanya? Nah, orang sakit itu yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Perlu untuk dicoba puasa terlebih dahulu. Yang mampu akan memberikan. Ya ini dokter biasanya. Yang menentukan dokter yang apa namanya sudah ahli ya. Dokter yang ahli ini gitu loh. Apakah dokter itu mengatakan oh ini apa namanya ini nggak apa ini udah nggak bisa puasa lagi nih, itu baru. Tapi dari dokter saya ahli ya bisa. Tapi lain kalau orang sakit karena hamil itu terus coba dulu lah. Dokter balik dokter nih. Jangan puasa dulu ya Bu. Nanti sebelum ini. Jangan puasa dulu. Ini udah nggak mampu puasa. Dokter yang nentuin. Dokter yang apa namanya? Khabir. Tabibun khabir. Saya memang ahli. Kayak gitu berarti wajib puasa nanti setelah ya. Cuma sebentar nih mungkin. Masih sebenarnya Pak. Senyum positif. Nah, Ngiri. Orang itu saya. aku itu lah. Orang itu